Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman di grup Ajar PUY, perkenalkan nama saya Lavenda Zalia, biasa dipanggil Venda. Hari ini saya ingin sharing mengenai serba-serbi kota Palembang. Kenapa sih saya sharingnya kok tentang kota Palembang? Kenapa saya nggak sharing tentang materi-materi psikologi aja? Ataupun kenapa nggak tentang materi-materi yang sedang hits atau sedang pakaian saat ini? Well, simple karena Palembang adalah kota kelahiran saya dan saya senang membahas hal ini. Nah, berikutnya, saya ingin membahas Palembang dimulai dari fakta bahwa kota ini adalah kota paling tua di Indonesia. Jadi Palembang adalah kota tertua se-Indonesia Raya karena sejak tanggal 16 Juni di abad 688 Masehi, Palembang itu sudah jadi kota. Hari jadinya sih tanggal 17 Juni ya. Bayangin seberapa tuanya ya kota Palembang. Kemudian juga selain itu, berbicara soal Palembang, tentu kita juga berbicara tentang Kerajaan Sriwijaya karena dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Dan siapa sih yang nggak tahu Kerajaan Sriwijaya? Kerajaan yang pernah menjadi pusat armada laut terbesar gitu ya se-Asia Tenggara. Kemudian apalagi nih ya tentang Palembang? Apalagi sih? Banyak banget. Salah satunya adalah maskot dari kota Palembang itu sendiri. Apa maskotnya? Jembatan Ampera, dan juga ada yang namanya Tugu Iwak Blido. Jembatan Ampera siapa yang tidak tahu sih? Jembatan yang membelah kota Palembang yang ada di Ulu dan juga di Hilir dan Ulu. Jembatan ini dulu bisa naik ke atas apabila ada kapal besar yang lewat. Sayangnya sekarang sudah tidak bisa lagi karena memang sudah dimakan usia dan juga kemacetan yang terjadi di kota Palembang sendiri. Ya bakal macet banget sih kalau jembatannya naik turun dulu gitu ya pas kapalnya lewat-lewat. Kemudian juga saya bilang tadi ada yang namanya Tugu Iwak Blido. Nah, Iwak Blido ini adalah simbol dari kota Palembang. Ikan blido ini enak banget kalau dijadiin ikan buat pempek. Sayangnya memang sudah cukup langka dan biasanya sih pempek yang terbuat dari daging ikan blido ini harganya cukup mahal. Ya, pricey. Tapi enak banget sih. Oke. Nah, jadi sebelum kita mulai berbicara soal pempek, kita berbicara soal bentang alam Palembang dulu ya. Maksudnya Palembang ini memang tidak dekat dengan laut dan juga tidak dekat dengan gunung, sehingga kita nggak punya pantai, saudara-saudara. Kita juga kalau mau mendaki itu cukup jauh ke kabupaten tetangga. Kalau pengen pantai kita harus ke provinsi tetangga. Jadi memang untuk bentang alam yang seperti itu kita tidak punya. Dataran tertinggi di kota Palembang adalah Bukit Siguntang. Bukit Siguntang ini sendiri isinya apa? Isinya adalah tempat peristirahatan terakhir bagi beberapa orang penting di zaman Kerajaan Sriwijaya dulu, seperti Putri Kembang Dadar ataupun Segentar Alam. Ya kalau zaman saya dulu sih di Bukit Siguntang ini banyak banget anak-anak usia-usia sekolah ataupun pemuda-muda tanggung gitu ya yang nongkrong di sana karena memang tempatnya cukup sepi, asri, banyak hutan-hutannya. Jadi ya mungkin betah kali ya nongkrong di tempat seperti itu. Kemudian di Palembang ada juga yang namanya Al-Quran Al-Akbar. Apa itu? Itu adalah Al-Quran yang paling besar di dunia. Al-Quran Al-Akbar ini sering banget dikunjungi oleh wisatawan baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Biasanya memang ramainya di hari-hari perayaan-perayaan keagamaan tertentu seperti ya ketika bulan puasa, ketika mau mendekati Idul Fitri, ketika mau lebaran haji, ya pokoknya momen-momen yang seperti itu. Lalu apalagi yang ada di Palembang, Ven? Terkenalnya apa sih? Dulu Palembang terkenal sebagai Venice of the East. Kenapa disebut Venice of the East? Karena memang bentang kota Palembang yang banyak banget sungai dan juga anak-anak sungainya. Dan konon kabarnya main plan dari Palembang itu sendiri mau dibuat seperti kota Venesia yang ada di Italia. Saya sih ngebayangin ya, saya pergi ke Indomaret, pergi ke Alfamart, atau pergi mau kemana deh, mau ke mall, atau mau ketemu temen gitu ya, naik gondola. Ya ampun, cakep banget ya, pasti romantis banget kayak ala-ala di Venesia gitu ya. Tapi sayangnya itu tidak terjadi, saudara-saudara. Jadi ya tidak apa-apa juga sih. Nah, selain itu Palembang punya apa lagi, Fen? Banyak banget. Salah satunya lagi juga Palembang punya yang namanya Pulau Kemarung. Pulau ini adanya di tengah-tengah Sungai Musi
Kemudian untuk menuju ke sana sih biasanya banyak banget kapal-kapal kecil gitu ya. Kita sih biasa sebutnya bahasa Palembang itu ketek, tapi bukan ketek ini. Oke, naik ketek itu banyak banget. Mereka biasanya ada di BKB atau di pinggiran pasar 16. Jadi bisa titik poin naiknya bisa dari sana sih. Biasanya yang ramai banget turis atau orang-orang dari sana. Nah, di Pulau Kemaro itu ada apa? Di sana sih ada pagoda 9 lantai, ada juga vihara. Jadi memang spesifik biasanya banyak orang-orang Buddha, terutama ya pokoknya di kegiatan-kegiatan keagamaan, tanggal-tanggal Buddha itu ramai banget sih. Tapi tentunya itu tidak membuat hanya kalangan agama Buddha saja yang boleh ke sana. Itu menjadi objek wisata sehingga banyak banget deh yang datang sana buat foto-foto. Ya begitu. Indahnya keberagaman. Nah, kemudian ya udahlah ya, kita ngomongin bentang alam, udah tadi ngomongin beberapa objek wisata yang bisa didatangi, udah ngomongin maskot. Oke, berbicara soal Palembang, tentu juga kita berbicara soal kuliner. Ngomongin soal makanan, wih deh, banyak banget. Salah satunya adalah pempek. Jadi memang olahan makanan di Palembang itu banyak banget yang berasal dari ikan dan juga sagu. Dan juga gandum sih, cuman kebanyakan ikan dan juga sagu. Lain-lainnya banyak juga, akan saya ceritakan. Jadi seperti pempek itu banyak banget asalnya. Bukan asalnya sih, pempek banyak banget tipe-tipenya. Caelah tipe. Seperti misalnya pempek telur, lalu juga pempek telur itu ada pempek telur kecil atau pempek telur besar. Biasa pempek telur besar itu dikenalnya sebagai pempek kapal selam sih. Kemudian ada juga pempek adaan, pempek kulit, pempek keriting, pempek lenjer. Ada juga pempek pistel, ada juga pempek tahu gitu ya. Banyak banget ya. Nah, apa sih persamaan dari pempek-pempek ini? Persamaannya adalah ya tentunya dari ikan gitu. Kemudian juga pakai sagu gitu ya buatnya. Sagu loh ya, bukan tapioka. Seperti yang kemarin sedang kita ributkan di grup karena TCG-nya Kang Agus. Nah, olahan-olahan dari si sagu dan juga sagu dan juga ikan ini nggak cuman jadi pempek doang nih, tapi ada juga makanan lainnya, seperti ada yang namanya celimpungan, ada juga yang namanya laksan, ada juga yang namanya tekwan model. Ini saya sering banget dengar teman-teman saya yang dari luar Palembang itu, or even orang Palembang itu sendiri kadang nanya gitu, apa sih bedanya tekwan sama model, selain memang bentukan pentolnya yang beda gitu ya. Tekwan kayak semacam bakso ikan, bulat-bulat gitu, walaupun ada juga yang tidak beraturan bentuknya, nggak sampai bulat sempurna juga gitu. Sedangkan model itu tengahnya adalah tahu, jadi semacam kayak pempek tahu gitu. Dari segi kuah sebenarnya sama-sama kaldu udang. Dari penyajiannya nih, apa nih yang beda? Saya juga sebenarnya sampai saat ini masih agak bingung karena berbeda-beda versi. Ada yang bilang kalau seandainya di tekwan itu pakai belahan bengkoang, sedangkan di model itu nggak pakai. Ada yang bilang kalau di tekwan itu pakainya soun, di model itu nggak pakai. Ya saya bingung. Nah, jadi kalau soal kuliner, Palembang itu memang gak ada matinya. Ya, soal objek wisata pun masih banyak yang belum saya sebutkan karena memang kita punya keterbatasan waktu. Jadi ya harapan saya, mudah-mudahan sharing saya hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman, bisa menambah pengetahuan bagi yang belum tahu, serta bisa menjadi reminder ataupun pengingat, pembangkit memori-memori lama yang baik gitu ya, untuk yang sudah merasakan langsung atau ya yang sudah pernah jalan-jalan atau makan langsung di Palembang seperti itu. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.